Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Nur Farida. Saya ingin mempresentasikan implementasi sistem ERP berbasis Odoo pada toko Good Clothes, Jakarta. Di sini anggotanya itu ada Nada Nabila Nur, Akmal Gifari, Mada Jaya Paneguh, saya sendiri Rasya Nur Farida, sama Tiara Restu Putri. Latar belakang. Latar belakang Good Clothes sebagai toko pakaian yang berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi pada pelanggan. Menyadari pentingnya efisiensi dalam proses purchase atau pembelian, ERP sendiri menjadi solusi strategis untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, termasuk manajemen purchase, sehingga data inventory dan sales dapat dikelola dengan lebih mudah dan akurat. Dengan menerapkan sistem ERP, toko Good Clothes Jakarta ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan. ERP sendiri memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja secara real-time, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan. Permasalahan di sini berdasarkan analisa dan latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh toko Good Clothes, maka dapat disampaikan beberapa permasalahan. Yang pertama itu kebutuhan akan efisiensi operasional. Toko Good Clothes membutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti manajemen pembelian, persediaan, dan produksi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, kesalahan dalam pencatatan dan data yang tidak terintegrasi, yaitu proses pembelian yang tidak didukung oleh sistem terintegrasi berpotensi menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan pengambilan keputusan, dan pengelolaan data yang tidak optimal. Yang ketiga, kesulitan memantau ketersediaan stok, yaitu tanpa sistem yang terintegrasi, Good Clothes menghadapi kesulitan dalam memantau status pesanan, menjaga hubungan dengan pemasok, dan memastikan ketersediaan stok yang optimal. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang Enterprise Resource Planning atau dikenal sebagai ERP. ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan sistem informasi dalam suatu organisasi. ERP memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan distribusi ke dalam suatu sistem yang terkoordinasi. Implementasi ERP dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan menstandarkan, menyederhanakan, dan mengintegrasikan proses bisnis di berbagai departemen. Namun, penerapan ERP juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan investasi yang besar dan risiko keamanan data, terutama dalam sistem cloud ERP. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan strategi implementasi yang tepat sangat penting untuk memastikan keberhasilan penerapan ERP dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada software. Di sini ada contoh gambar tampilan awal aplikasi Odoo-nya. Di situ tercantum ada beberapa gambar dan aplikasi ya, bisa dilihat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mada. Odoo adalah salah satu platform ERP open source yang sangat populer dan menawarkan berbagai modul untuk mengelola operasi bisnis. Salah satu keunggulan Odoo adalah kemampuannya mengintegrasikan berbagai modul seperti purchase, sales, dan inventory ke dalam satu sistem terpadu. Modul purchase pada Odoo dirancang untuk membantu perusahaan mengelola proses pembelian secara efisien dari pembuatan permintaan pembelian hingga penerimaan barang. Dan modul purchase di Odoo memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola pesanan pembelian secara otomatis berdasarkan permintaan stok. Sistem ini dilengkapi dengan fitur seperti pengaturan vendor, pembuatan pesanan pembelian otomatis berdasarkan tingkat stok minimum, dan pelacakan pesanan.
Modul purchase pada Odoo terhubung secara langsung dengan modul sales. Ketika ada pesanan penjualan yang diterima melalui modul sales, sistem secara otomatis memeriksa ketersediaan stok di modul inventory. Jika tidak mencukupi, modul purchase dapat memicu permintaan pembelian baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Integrasi modul purchase dengan inventory memungkinkan pembaruan stok secara otomatis setelah barang diterima dari pemasok. Odoo juga menyediakan alat pelacakan inventaris sehingga perusahaan dapat memonitor pergerakan stok secara real time, baik yang masuk maupun yang keluar. Baik, selanjutnya di sini ada flowchart dari sistem ERP dengan modul purchase yang mana berisi pembeli dan penjual. Dan dalam penjual ada yang namanya sales atau marketing, inventory, finance, dan delivery. Nah, flowchart sebelumnya menggambarkan alur proses pembelian atau purchase pada sistem ERP yang melibatkan berbagai departemen seperti sales, marketing, inventory, finance, dan delivery. Berikut adalah penjelasan alurnya. Yang pertama ada inisiasi pemesanan oleh pembeli. Proses ini dimulai ketika pembeli melakukan pemesanan. Lalu informasi pemesanan ini diterima oleh departemen sales atau marketing. Mereka bertugas memverifikasi pesanan tersebut dan mencatatnya dalam sistem ERP. Yang kedua, pengecekan ketersediaan barang di inventory. Setelah menerima pesanan, departemen inventory memeriksa ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka proses berlanjut ke langkah selanjutnya. Namun jika barang tidak tersedia, maka pesanan baru akan dikonfirmasi ke pembeli untuk memastikan tindakan selanjutnya, seperti pembatalan atau pengaturan ulang pemesanan. Lalu selanjutnya pembuatan invoice dan surat jalan. Jika barang tersedia, Departemen Finance membuat invoice atau faktur berdasarkan detail pesanan. Setelah invoice dibuat, Departemen Delivery membuat surat jalan untuk mengatur pengiriman barang ke pembeli. Dan yang terakhir, pengiriman dan penyelesaian pesanan. Barang akan dikirim ke pembeli oleh Departemen Delivery. Setelah pembeli menerima barang, pembeli melakukan pembayaran. Dan Departemen Finance memverifikasi pembayaran tersebut. Dan proses dianggap selesai ketika pembayaran telah diterima. Nah, flowchart ini menunjukkan bagaimana modul sales, inventory, finance, dan delivery pada sistem ERP saling terhubung untuk memastikan proses pembelian berjalan efisien dan terkoordinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nabila Nur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang berjalan untuk sistem ERP toko Good Qualities dengan menggunakan Odoo. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan mencari website Odoo dengan mengetikkan odoo.com pada Google pencarian kalian. Selanjutnya akan muncul seperti ini tampilannya. Ada beberapa modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena sebelumnya saya sudah membangun aplikasi untuk toko Good Qualities, jadi kita langsung saja ke akun saya, lanjut ke database saya. Selanjutnya, nah kelihatan di sini ada database untuk Good Qualities. Jadi kita langsung aja klik hubungkan. Nah, nanti di sini akan terlihat beberapa modul, tapi saat ini kita akan fokus ke 3 modul, yaitu sales, purchase, dan inventory. Pertama adalah purchase. Purchase ini adalah merupakan modul pembelian, yaitu untuk restock barang atau produk. Jadi kalau semisal stok di gudang sudah kosong, kita akan melakukan purchasing atau pembelian di sistem purchase ini. Sebelumnya kita cek dulu di bagian inventory dan bagian produk
untuk melihat ketersediaan produk. Semisal ini karena kaos tanpa lengan ini on hand-nya atau stok yang ada di gudangnya ada 93 units dan kemeja lengan panjang juga 93 units, kita ingin restock supaya menjadi 100 pieces, itu dengan membeli 7 pieces masing-masing produk tersebut. Itu pertama-tama ke modul purchase dan klik new. Lalu di sini kita masukkan vendornya, kita membelinya dari konveksi Bandung Pride. Lalu order deadline-nya kita klik tanggal hari ini saja, itu juga dengan yang di bawahnya. Lalu ini deliver to Good Clothes, yaitu toko Good Clothes-nya. Nah, di bagian produk bawah sini kita add produk. Jadi kita ingin add produk yaitu kaos tanpa lengan 7 pieces, kita klik di sini terus kita tulis 7, lalu add lagi yang lainnya yaitu kemeja lengan panjang 7 pieces juga. Nah, langsung ada totalan di bagian kanan seperti ini. Setelah semua proses purchase selesai, kita confirm order. Lanjut ke receive products. Nah, di sini kita klik sesuai barang yang diterima. 77. Lalu kita validate. Nah, di sini statusnya sudah done, berarti proses purchase sudah selesai. Kita cek melalui invoice apakah barang tersebut sudah diterima di sistem inventory ini. Nah, terlihat di sini on hand-nya sudah bertambah jadi 100 pieces masing-masing produk yang tadi kita sudah purchase sebelumnya. Selanjutnya ada di modul sales. Nah, di sini adalah untuk membantu kita mencatat pesanan customer. Jika customer ingin memesan atau membeli produk yang kita jual, kita dapat mencatatnya di bagian modul sales ini dengan mengklik new. Terus kita tambahkan nama customernya, misalnya Akmal, terus ini tanggalnya tanggal hari ini saja, lalu ini price listnya biarkan default untuk IDR dan payment termsnya immediate payment. Lalu sama seperti tadi di bagian produk bawah sini kita add produk. Nah, di sini kita pilih barang-barang apa saja yang customer pesan atau beli. Misal celana panjang, terus kaos tanpa lengan, terus kemeja lengan panjang. Untuk kuantitinya disesuaikan, misalkan 5, 2, dan 1. Nah, nanti akan langsung ditotalkan seperti ini. Setelah selesai mencatat semua pesanan, kita klik confirm, lalu kita create invoice di sini, lalu klik draft juga. Nah, selanjutnya kita confirm lagi. Nah, kalau kalian butuh untuk print invoice-nya, kalian bisa klik di sini print and send. Lanjut kita ke bagian pay atau pembayaran. Karena kita menggunakan cash pembayarannya, jadi kita pilih yang cash. Lalu klik payment. Nah, di sini statusnya sudah paid atau terbayar. Lanjut ke bagian inventory-nya untuk mensinkronkan stok. Di sini kita harus memvalidasi pesanan dari sales tersebut. Nah, lanjut lihat di sini untuk
stoknya sudah berkurang. Berarti untuk modul inventory, sales, dan purchase itu akan saling terhubung. Inventory bertujuan untuk mencatat keluar masuknya stok barang, stok produk pada toko good quality. Purchase yaitu sistem untuk pembelian, dan sales untuk penjualan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari sistem ERP yang diimplementasikan pada toko Good Clothes. Efisiensi operasional. Implementasi sistem ERP menggunakan aplikasi Odoo mampu membantu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti pembelian, penjualan, dan manajemen inventaris ke dalam satu platform yang terpusat. Integrasi antar modul. Sistem ERP Odoo memastikan bahwa modul-modul seperti purchase, sales, dan inventory saling terhubung. Data yang diinput di salah satu modul akan otomatis diperbarui atau terlihat di modul lainnya, sehingga mengurangi kesalahan. Selanjutnya itu peningkatan layanan pelanggan. Integrasi data yang baik antara modul sales dan inventory memungkinkan toko untuk memastikan ketersediaan produk bagi pelanggan, memproses pesanan dengan cepat, dan menjaga kepuasan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu. Penghematan biaya dan waktu. Dengan mengurangi proses manual, sistem ERP mampu menghemat waktu dan biaya operasional. Fitur otomatisasi dan pelaporan integrasi memungkinkan toko untuk fokus pada strategi pengembangan bisnis tanpa membebani oleh tugas administratif yang berulang. Untuk beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut implementasi sistem ERP di toko Good Clothes. Yang pertama yaitu pelatihan pengguna. Pastikan seluruh staf yang terlibat dalam penggunaan sistem ERP seperti divisi pembelian, penjualan, dan inventaris mendapatkan pelatihan yang cukup. Pemahaman yang baik akan fitur dan fungsi sistem akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kesalahan. Pemanfaatan modul tambahan. Selain modul purchase, sales, dan inventory, pertimbangkan untuk mengintegrasikan modul lainnya. Integrasi dengan sistem eksternal. Jika memungkinkan, integrasikan sistem ERP dengan platform eksternal seperti e-commerce atau marketplace. Hal ini dapat memperluas jangkauan toko, mempermudah manajemen pesanan online, dan mempercepat proses penjualan. Cukup sekian dan terima kasih.